Penerapan ekonomi diferensial, elastisitas permintaan, koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan GD sama dengan fungsi P, maka elastisitas permintaannya, nilai elastisitas sama dengan dGd per dP dikali P per GD, di mana dGd per dP merupakan turunan dari GD atau turunan GD sama dengan turunan fungsi P. Permintaan akan suatu barang memiliki beberapa sifat. Apabila nilai elastisitas lebih besar dari 1, maka bersifat elastik. Apabila nilai elastisitas sama dengan 1, maka bersifat elastik uniter. Dan apabila nilai elastisitas kurang dari 1, bersifat inelastik. Barang dengan permintaan elastik mengisyaratkan bahwa harga barang berubah sebesar persentase tertentu. Maka permintaan terhadap barang akan berubah atau berlawanan arah dengan persentase lebih besar dari persentase perubahan harga. Contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan GD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 5. Jawab GD sama dengan 25 per 3P kuadrat, maka turunan G sama dengan dGd per dP sama dengan min 6P. Nilai elastisitas sama dengan dGd per dP dikali P per GD sama dengan min 6P dikali P per 25 min 3P kuadrat sama dengan min 6 dikali 5 dikali 5 per 25 min 3 kali 5 kuadrat sama dengan 3. Elastisitas penawaran atau price elasticity of supply, koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Hs sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas penawarannya Ns sama dengan dHs per dP kali P per Hs, di mana dHs per dP merupakan turunan dari Hs atau H peti S sama dengan F peti dalam kurung P. Permintaan akan suatu barang memiliki beberapa sifat. Apabila Ns lebih dari 1 bersifat elastik, Ns sama dengan 1 bersifat elastik atau unier, Ns kurang dari 1 bersifat inelastik. Barang dengan penawaran inelastik mensyaratkan bahwa harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka penawaran terhadap barang akan berubah searah dengan persentase lebih kecil dari persentase perubahan harga. Contoh soal. Fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Hs sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 10. Jawaban. Hs sama dengan min 200 plus 7P kuadrat, maka H peti S sama dengan dHs per dP sama dengan 14P. Ns sama dengan dHs per dP kali P per Hs sama dengan 14P kali P per min 200 plus 7P kuadrat sama dengan 14 dalam kurung 10 kali 5 per min 200 tambah 7 dalam kurung 10 kuadrat sama dengan 2,8 atau elastik. Biaya marginal, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan C sama dengan F dalam kurung H, maka biaya marginalnya MC sama dengan C sama dengan DC per DH, di mana C adalah biaya total dan H adalah jumlah produk. Yang selanjutnya adalah contoh soal, di mana biaya total merupakan C sama dengan FQ sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q plus 4. Nah, bagaimana kita mencari biaya marginalnya? Biaya marginal ini bisa dicari dengan menurunkan fungsi dari biaya total tersebut, di mana jika Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4 diturunkan akan menjadi 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Selanjutnya adalah penerimaan marginal. Nah, penerimaan tambahan yang diperoleh dengan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Nah, jika fungsi permintaan dinyatakan dengan R sama dengan FQ, maka penerimaan marginalnya yaitu merupakan MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. Nah, di mana R ini adalah penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran. Nah, contoh soal dari penerimaan marginal ini yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 min 2Q. Maka penerimaan totalnya berapa? Nah,
R-nya ini bisa dicari dengan mengkalikan P dengan Q. Nah, P-nya di sini adalah 16 dikurangi 2Q. Jika dikalikan Q, maka akan menjadi 16Q dikurangi 2Q kuadrat. Nah, penerimaan marginal ini merupakan turunan dari R tersebut, di mana 16Q dikurangi 2Q kuadrat jika diturunkan akan menjadi 16 min 4Q. Yang selanjutnya adalah analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat diperiksa dengan pendekatan diferensial. Nilai ekstrim atau nilai optimum dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0, di mana P sama dengan R dikurangi C, yang akan menghasilkan RQ dikurangi CQ sama dengan FQ. Nah, P ini optimum jika P aksen merupakan F aksen Q dan merupakan dP per dQ sama dengan 0. Karena P sama dengan R dikurangi C, maka P aksen sama dengan R aksen dikurangi C aksen sama dengan MR dikurangi MC. Maka berarti pada P optimum merupakan P aksen sama dengan 0, maka MR dikurangi MC sama dengan 0, maka MR sama dengan MC. Untuk mengetahui P aksen sama dengan 0, mencerminkan keuntungan maksimum atau kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif turunan kedua dari fungsi P. P sama dengan R min C sama dengan FQ. P optimum apabila P aksen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika P aksen lebih kecil daripada 0, P maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Jika P aksen lebih besar daripada 0, P minimum sama dengan kerugian maksimum. Contoh soal. Andaikan RQ sama dengan min 2Q kuadrat tambah 1000Q, C sama dengan CQ sama dengan Q pangkat 3 min 59Q kuadrat tambah 1315Q tambah 2000, maka P sama dengan R min C min Q pangkat 3 tambah 57Q kuadrat min 315Q min 2000. Agar keuntungan maksimum, P aksen sama dengan 0 min 3Q kuadrat tambah 114Q min 315 sama dengan 0, Q kuadrat min 38Q tambah 105 sama dengan 0, Q min 3 kali Q min 35 sama dengan 0, diperoleh Q sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. P aksen sama dengan 6Q tambah 114. Jika Q sama dengan 3, maka P aksen sama dengan min 6 kali 3 tambah 114 sama dengan 96, lebih besar dari 0. Jika Q sama dengan 35, maka P aksen sama dengan min 6 kali 35 tambah 114 sama dengan min 96, lebih kecil daripada 0. Karena P aksen lebih kecil daripada 0 untuk Q sama dengan 35, maka yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35. Adapun besar keuntungan maksimum tersebut, P sama dengan min 35 pangkat 3 tambah 57 kali 35 kuadrat min 315 kali 35 min 2000 sama dengan 13.925. Terima kasih. Kelompok 4. Firza Milano Luzikrot A12 2022 06921. Maria Bernadette Saine Norman A12 2022 06930. Muhammad Arif A12 2022 06932. Alif Yalca Lingga Ramadhani A12 2022 06935. Ifda Yumna Hapsari A12 2022 06942. Sefriko Aji Nur Cahyo A12 2022 00949.